Baik, sekarang kita akan mencoba menggunakan Force Viewer. Force Viewer adalah program atau perangkat lunak yang tersedia free gratis yang tadi mungkin sudah dicoba di download, yang membutuhkan environment Java yang saya kira perlu diinstal dulu kalau misalnya di perangkat ya di operating system Bapak Ibu belum ada Java. Kalau misalnya kita sudah memiliki environment Java, kemudian kita dapat mengeksekusi program ini, kita akan menemukan tampilan semacam ini. Dalam tampilan ini kita lihat di layar sebelah di bagian sebelah kiri ada beberapa menu, ada file, item, analysis, ada create, ada open. Create itu untuk membuka suatu project baru. Kalau open itu untuk mengakses project yang lama yang sudah tersimpan. Ada manual dan kemudian ada about yang bisa diakses. Di sebelah kanan juga ada beberapa fungsi yang terkait nanti dengan data yang akan bisa dianalisis. Saya menggunakan FastViewer versi 1.6.15. Sekarang kita coba mengakses data PubMed yang tadi sudah kita download. Kita pilih create. Kemudian di sini kita lihat di FastViewer memungkinkan kita untuk membuat 3 jenis project berdasarkan data network yang sudah kita miliki, kemudian berdasarkan data bibliografis ataupun data teks yang bisa kita miliki. Nah, keterangan mengenai network mungkin perlu mempelajari tentang social network analysis. Saya tidak akan mengupas di sini karena kita berkaitan dengan bibliometrik, kita langsung olah saja data dari PubMed yang sudah kita miliki. Di sini disebutkan bahwa kita dapat membuat pola jejaring antar author. Jadi misalnya si A menulis artikel apa bersama dengan si B, nanti kita bisa bikin garis link antara si A dan si B. Nah, kalau si B itu menulis dengan penulis yang lain, nanti si B ada garisnya lagi, sementara si A tidak. Si A mungkin dengan yang lainnya lagi. Kemudian kita juga bisa membuat keyword co-occurrence. Jadi dalam satu artikel publikasi biasanya ada beberapa keyword. Kata kuncinya misalnya kalau kita nulis artikel di jurnal biasanya sebutkan 5 keyword yang spesifik untuk artikel ini. Nah, kalau misalnya co-occurrence itu mencoba membuat network atau jejaring jika kata kunci yang sama muncul bersamaan. Semakin sering kata kunci muncul bersamaan dalam satu artikel, nanti akan semakin banyak garis atau yang menghubungkan antar mereka. Kemudian ada bibliographic coupling, artinya um, artikel-artikel tersebut memiliki bibliografi yang sama, merefer kepada artikel yang sama. Kemudian co-citation map, jadi citasinya merujuk kepada merujuk kepada jenis-jenis artikel yang sama, hampir mirip dengan bibliografi. Nah, kemudian kita pilih dengan next. Kalau sudah kita pilih di sini ada pilihan kalau bibliografik bisa mengakses Web of Science, Scopus, Dimension atau PubMed, atau dari Reference Manager Files. Jadi file yang sudah disimpan entah itu menggunakan EndNote atau RIS atau berdasarkan API. Ini saya kira juga menarik untuk diolah. Nah, sekarang kita mungkin coba dulu yang pertama PubMed. Nah, di sini kita pilih next. Selanjutnya kita pilih PubMed. Tadi kita sudah mendownload file dari PubMed, kemudian kita buka. Nah, filenya tadi saya letakkan di sini. Nah, tadi kita mendownload file 2 kali, yang versi artikel yang ditulis oleh penulis yang berafiliasi dengan alamat institusi di Yogyakarta pada tahun 2020 dan 2019. Sekarang kita lihat yang tahun 2020. Kita klik, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita pilih next. Kemudian mereka membaca filenya. Kemudian tadi seperti yang disebutkan, kita mau menampilkan analisis apa. Jadi di sini ada keterangan co-authorship analysis adalah mencari relasi item yang ditentukan berdasarkan dokumen tersebut ditulis bersamaan. Kalau co-occurrence ini berkaitan dengan item yang muncul dalam dokumen ketika bersama-sama. Ini kita pilih yang co-authorship analysis, kita pilih author. Kemudian supaya
inisialnya itu disingkat, kita pilih reduce first name to initials. Di sini untuk menampilkan bahwa artikel yang jumlah publikasinya banyak author itu di ignore. Kemudian kita pilih next. Kemudian akan muncul bahwa pada tahun 2020 ada, berdasarkan artikel yang ditulis oleh orang Yogyakarta, itu total artikelnya tadi kalau nggak salah itu 339 ya. Itu ada 1862 penulis yang bergabung dalam kurang lebih 300-an artikel. Jadi mungkin rata-rata sekitar satu artikel itu ditulis oleh 6 orang. Kemudian kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kemudian yang akan kita analisis itu adalah autornya, kan ada 1862, tapi ada autor yang menulisnya banyak, ada autor yang menulisnya sedikit. Nah, autor yang menulisnya hanya 1, 2, 3, atau 4, ini kita remove. Biar kita menganalisis yang jumlah dokumen yang dipublikasikan itu 5 ke atas, menemukan 32. Kemudian kita pilih next. Nah, ini kemudian ada keterangan berapa autornya dan yang kita pilih 32. Kalau mau ditambah lagi juga saya kira juga maksimalnya tetap akan 32 karena tadi thresholdnya tetap 5. Kemudian akan muncul ini. Nah, kalau misalnya sudah muncul ini kita pilih finish. Kemudian kita pilih yes. Nah, kalau misalnya kemudian kita melihat di sini, kita melihat ada 32 penulis yang yang terbagi ke dalam kalau kita lihat di itemsnya terbagi dalam 4 cluster. Ada cluster satu misalnya mungkin yang di 1, 2, 3, 4. Ada cluster 1, ada nama-nama ini misalnya. Kemudian ada cluster 2, warnanya biru. Ada cluster 3, ada cluster 4. Kalau misalnya kemudian kita ingin ingin melihat dalam format yang berbeda, kita bisa lihat oh ini kurang lebih klasternya semacam ini. Kalau kemudian kita ingin melihat ini berdasarkan skala, jadi lingkaran-lingkaran ini menunjukkan jumlah publikasinya. Semakin banyak dokumennya, kelihatannya node-nya semakin besar karena ada weight-nya itu berdasarkan jumlah dokumennya. Kalau misalnya kemudian dokumennya itu berdasarkan link, kalau nggak salah nanti akan berbeda. Mungkin antara Pak Gunadi, saya nggak hafal ini siapa, dan Pak Arfian misalnya, ini linknya tidak begitu secara link tidak begitu berbeda. Karena kalau kita lihat Pak Gunadi 1, 2, 3, 4, Nugraningsih 1, 2, 3, 4, Pak Arfian 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 5, atau Bu Sofia Mbariga 5. Tapi kalau misalnya berdasarkan jumlah publikasinya kelihatannya akan lebih banyak Pak Gunadi misalnya. Ini contoh datanya. Mungkin akan lebih jelas ketika kita menganalisis itu berdasarkan raw datanya. Raw datanya nanti bisa kita analisis dengan metode yang lain. Nah, kalau misalnya kemudian kita akan menyimpan, di sini ada pilihan di file, kemudian kita pilih screenshot, kemudian kita pilih copy to clipboard. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis menggunakan dataset yang lain. Kita pilih create, kemudian kita pilih sama tadi bibliographic data, kita pilih PubMed. Nah, sekarang tinggal kita pilih yang 2019. Kita pilih 2019. Kemudian kita pilih OK, kita pilih next, hampir sama, kita pilih author sudah, kemudian kita pilih next. Nah, di sini misalnya katakanlah kita ingin menurunkan thresholdnya, jumlahnya lebih banyak 1964 karena tadi artikelnya yang ditulis oleh orang Jogja tadi 440, jauh lebih banyak daripada yang tahun 2020 misalnya. Kemudian misalnya jumlah author yang menulis publikasi lebih dari 5 itu kita turunkan misalnya menjadi yang lebih dari 4, angkanya menjadi lebih banyak.
misalnya yang lebih dari 3, angkanya menjadi lebih banyak lagi. Nah, mungkin kalau terlalu banyak angka nanti juga mungkin akan susah. Kita pilih yang di atas 4 saja. Kemudian kita pilih next. Next. Ini akan ketemu. Kemudian kita pilih finish. Ya. Nah, kita akan melihat network yang relatif berbeda. Kita lihat di item analysis nanti ada 8 cluster. Ini terkelompokkan semacam ini. Ini adalah profil para author yang 2018-2019. Ada yang di 2020 muncul sementara 2019 tidak. Ini yang saya kira juga menarik untuk dianalisis. Dan kalau misalnya kemudian kita ingin menggabungkan keduanya, itu juga memungkinkan. Jadi misalnya kita pilih file, create, kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih next lagi. Nah, di sini ada bedanya. Kita gabungkan dua filenya sekaligus. Jadi kita tekan tombol shift sehingga beberapa file bisa digabungkan. Kalau misalnya kita menggunakan data PubMed yang tadi disebutkan, kalau seluruh Jogja dalam seluruh periode ada 1960, mungkin kita bikin sekitar 6 atau 5 periode misalnya, karena masing-masing satu kali download itu maksimal 500 yang diperbolehkan oleh PubMed. Jadi nanti mungkin kita bikin periode 2018-2017 atau 2016 tahun berapa segala macam, karena biar memungkinkan masih dalam batas minimal 500. Nah, kalau sudah nanti semuanya digabungkan dalam satu folder, nanti ngolahnya tinggal diambil semua datanya bersamaan. Ini kemudian kalau kita pilih OK, kita pilih next, sama juga, kemudian kita pilih next. Kita lihat di sini angkanya sudah relatif berbeda ya. Jadi jumlah autornya ada 3.200, kemudian yang di atas 5 ini mencapai 113. Kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih next lagi, kita pilih finish, kita pilih yes. Nah, kita bisa melihat bahwa klasternya juga relatif berbeda. Ini contoh menunjukkan bahwa gabungan data dalam 2 tahun akan menghasilkan pola analisis yang berbeda. Kalau kita mau zoom, kita bisa tekan ini. Kemudian kalau akan mengeksplorasi per cluster, oh ini melibatkan siapa-siapa saja. Kalau yang ini siapa saja, kalau yang ini siapa saja, itu memungkinkan. Jadi nanti kita akan bisa melihat pola data siapa saja para penulis yang ada di sini. Kemudian mereka memiliki network dengan siapa saja yang lain. Ini semuanya akan kelihatan dalam analisis menggunakan Force Viewer. Tetapi yang menarik adalah bahwa mengolah menggunakan bibliometric analysis ini juga ada keterbatasan. Seperti misalnya keterbatasan pada metadatanya. Kalau metadatanya terbatas, nah data yang ada di sini kalau kita tidak melakukan cleaning terlebih dahulu, mungkin tidak atau belum clean betul. Jadi misalnya ada penulis dari Jogja tetapi tidak menyebutkan afiliasinya, hanya misalnya menyebutkan Universitas Gadjah Mada Indonesia tanpa ada kata Yogyakartanya. Ini mungkin tidak akan muncul di sini. Nah, demikian juga kalau misalnya kemudian kita mau menggunakan Force Viewer untuk menganalisis data yang lain selain author. Jadi misalnya kita pilih next, kemudian kita pilih di sini milihnya co-occurrence, misalnya medical subject heading. Medical subject heading adalah keyword yang dibuat oleh National Library of Medicine sebagai kata kunci yang menandakan ini domain atau apa atau pengertiannya apa. Jadi kata kuncinya sudah standar. Nah, di sana kemudian kita bisa melihat ada 1365 keyword. Kalau misalnya kita ingin mencari keyword yang paling sering yang muncul bersamaan, misalnya di atas 5, ini ada 82. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih next. Nah, ada beberapa keyword yang relatif umum. Nah, ini mungkin kita remove biar analisisnya tidak terlalu luas. Jadi keyword yang umum seperti ada humans, female, Indonesia, male, adult, maupun kelompok umur misalnya middle age, young, adult, adolescents,
Ini kemudian termasuk objek yang dianalisis, apakah animals tadi human animals itu juga kita remove. Ini masih sama. Termasuk misalnya katakanlah kalau kita tidak tertarik pada apa jenis atau metode yang dipakai. Ini cross sectional itu kita remove, retrospective remove, kemudian prospective remove, kemudian qualitative cohort misalnya. Ini kemudian kita remove. Jadi kita akan melihat bahwa keyword yang dipakai itu adalah keyword yang memang spesifik untuk ke apa? Untuk ke bidang ilmunya misalnya. Kemudian case control, follow up studies. Kemudian misalnya yang juga bersifat sangat umum, misalnya katakanlah Taiwan ini menunjukkan mungkin apa penulisan barang dengan orang-orang di Taiwan misalnya. Kemudian Asia. Kalau sudah, kemudian kita pilih finish. Nah, di sini kita akan melihat cluster berdasarkan warna tadi itu. Topik-topiknya apa saja? Kita lihat ada berapa? Ada 6 cluster. Ini yang ada yang biru muda terkait dengan coronavirus. Kemudian yang kuning terkait dengan ada kalau penyakitnya ada diabetes mellitus. Kemudian ini yang public health knowledge. Kemudian ini terkait dengan dengue. Kemudian terkait dengan molekuler obat dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Saya kira nanti eksplorasi lebih mendalam bisa dilakukan seiring dengan perkembangan waktu dan pengalaman teman-teman menggunakan Force Viewer.